Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 4 ayat 22 sampai 24, dilanjutkan dengan ayat 26 sampai 27 dan ayat 31 sampai pasal 5 ayat 1. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman,
orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berani berhenti dari hal yang tidak benar. Yang membuat banyak orang sulit meninggalkan hal-hal yang tidak benar adalah: pertama, tekad yang lemah; kedua, ketidakberanian; ketiga, ketidakmampuan untuk bertekun melawan kebiasaan-kebiasaan yang salah; keempat, banyak orang sudah mengetahui dirinya lemah dalam hal tekad dan komitmen, tidak mau meminta pertolongan orang lain untuk membantu dirinya untuk selalu mengingatkan supaya tetap setia bertekun dalam perbaikan diri. Empat hal inilah yang membuat banyak orang tidak mampu untuk berubah dalam hidup ke arah yang lebih baik. Kalaupun mereka berubah, terkadang mereka tidak bisa bertahan atau berdiri teguh dan kokoh dalam niat yang baik. Saudaraku terkasih, Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan orang banyak untuk mengikuti Dia, untuk bercermin dari ketegaran hati angkatan ini. Bagi Yesus, angkatan tersebut bukan hanya keras hati dan susah untuk bertobat, malahan mau menguji dirinya untuk memastikan kesahihan otoritas, kuasa dan kebenaran pewartaannya melalui tuntutan untuk memberikan sebuah tanda kepada mereka sebagai bukti, dasar dan jaminan. Yesus sangat prihatin terhadap keangkuhan dan ketertutupan hati mereka. Ia dengan tegas menyatakan, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak pernah akan diberikan suatu tanda kecuali tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Bagi Yesus, jika mereka tetap tegar hati, sombong, tidak mau berubah dengan rendah hati, berkeras hati dan menutup diri, mereka akan mengalami nasib yang fatal pada akhir zaman. Bagi Yesus, pembangkangan dan keangkuhan diri terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ajakan pertobatan akan membawa hal yang sangat fatal untuk nasib diri dan keselamatan. Kepada jemaat di Galatia, Paulus dalam bacaan pertama menasihati mereka untuk sudah saatnya hidup sebagai orang-orang merdeka. Artinya, sudah waktunya untuk berani mulai hidup sebagai orang yang tidak dikuasai oleh hal-hal yang dangkal, murahan dan berbahaya. Ia menasihati mereka agar berjuang berdiri kokoh sebagai orang-orang merdeka. Orang-orang merdeka adalah orang-orang yang tidak dikemudi
oleh keinginan daging semata, seperti hawa nafsu, oleh materi, kenikmatan tubuh belaka, mengikuti selera, cari enak dan gampang, serta cari nyaman dan lain-lain. Bagi Paulus, semua ini adalah perbudakan dan tidak pernah membuat orang merasa puas. Paulus menasihati mereka untuk berdiri kokoh, teguh, setia, dan tidak boleh merendahkan diri dengan diperbudak oleh keinginan-keinginan rendah atau diperhambakan oleh keinginan-keinginan daging. Saudara-saudariku terkasih, kedua bacaan ini mengingatkan kita untuk harus berani, tegas, atau sudah saatnya bertobat. Jangan tunda dan kompromi lagi. Orang harus berani mulai dan kuat dengan komitmen yang sudah dibuat untuk berhenti dari hal-hal yang jauh lebih berbahaya untuk keselamatan. Waspadai godaan sikap kompromi, menunda-nunda, dan kalah dengan diri sendiri. Semoga demikian. Amin.